Ibu menghela nafas panjang. Bukan berarti ibu tidak menyetujui, namun dengan melibatkan banyak orang, kemungkinan besar juga akan lebih banyak korban yang akan berjatuhan. Pak, bagaimana jika dengan melibatkan banyak orang, tapi masalah tidak kunjung selesai? Tanya ibu kepada bapak. Tapi beliau adalah salah seorang kiai besar. Aku yakin beliau bisa mengetahui sesuatu dari Pak Lingga. Jelas bapak. Ibu pun menyetujui keinginan bapak. Apapun yang memang nantinya dapat menyelesaikan masalah ini, ibuku selalu menunggu dan mendukung keinginan dari bapak. Keesokan harinya bapak berangkat menuju sebuah tempat yang disebut dengan Siti Pangaliran. Siti Pangaliran adalah sebuah tempat yang memiliki arti sebagai tempat yang mengalir. Disebut Siti Pangaliran karena tempat ini dulunya sebagai tempat pelarian para keturunan keraton yang hendak dibunuh oleh orang-orang Belanda. Di tempat ini juga banyak sekali kiai-kiai besar yang memang mengabadikan dirinya untuk berdakwah serta menyebarkan ajaran Islam. Kali ini bapak akan menemui seorang kiai besar yang memiliki karomah yang hebat. Dia bernama Kiai As'ad. Kiai As'ad ini merupakan salah satu kiai yang memang tahu sedikit tentang ranah kepemerintahan yang ada di tempat bapak. Beberapa pejabat pernah menemui Kiai As'ad untuk keperluannya masing-masing. Dan tepat saat bapak tiba di rumah Kiai As'ad, dia akhirnya bertemu dengannya saat sedang bersantai di kursinya sembari membaca sebuah kitab kuning. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Bapak pun akhirnya memperkenalkan diri. Dia juga mengenalkan sedikit tentang keturunan dan maksud serta tujuan kedatangannya ke rumah Kiai As'ad. Jadi begini Kiai, kedatangan saya ke sini adalah ingin mengetahui sedikit dari salah satu pejabat pemerintahan yang bernama Pak Lingga. Mungkin Pak Kiai mengenalnya. Jelas bapak. Lingga, tidak asing namanya. Benar Pak Kiai, dia sangat terkenal. Kalau tidak salah, dia itu berasal dari salah satu partai yang bernama... Oh alah, aku tahu. Menurut Pak Kiai, bagaimana dengan orang itu? Kiai As'ad pun terdiam sejenak. Ia kemudian beranjak bangkit untuk meletakkan kitab kuningnya di tempatnya. Lingga, dia pernah datang ke sini. Pernah Pak Kiai? Iya pernah. Kalau tidak salah, seluruh partai dari ini sering berdatangan ke sini jika ada pemilihan tertentu. Dan salah satunya adalah Pak Lingga. Bapak pun mencoba untuk mencari tahu apa yang mungkin diketahui oleh Kiai As'ad menurut pandangannya. Dia dikenal sebagai belut. Iya benar Pak Kiai. Kiai As'ad pun akhirnya mengingat sebuah perjanjian yang dulunya pernah dideklarasikan oleh Pak Lingga beserta dengan partainya. Dia pernah bilang jika nantinya dia dan juga beberapa orang di partainya berhasil mendapatkan suara banyak, dia akan menyumbangkan hartanya untuk umat. Tapi nyatanya manusia cepat luput ketika dia diberikan harta yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Kiai As'ad. Mengetahui hal tersebut, bapak pun akhirnya sedikit tahu terkait jejak perjalanan dari Pak Lingga. Dan sebuah sebutan yang diarahkan oleh Kiai As'ad kepada Pak Lingga benar-benar tepat dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Pak Lingga disebut dengan belut karena tubuhnya yang licin. Ia juga dikenal dengan orang yang licik karena menghalalkan segala cara untuk bisa menduduki kursi pemerintahan. Salah satu tragedi yang terkenal adalah tragedi pembunuhan seorang anggota pemerintahan yang ternyata itu adalah pasangan Pak Lingga sendiri sewaktu mencalonkan. Dengan menempati kursi pemerintahan dan langgeng di sana, kini Pak Lingga yang akhirnya bekerja sama dengan Raden Angkoro sepertinya akan menusuk Raden Angkoro dari belakang. Karena sifatnya yang tidak mau mengalah, mungkin saja
entah Raden Angkoro terlebih dahulu tahu atau Pak Lingga sendiri yang nantinya akan hancur. Sebentar lagi dia akan mendapatkan balasan apa yang memang ia telah perbuat, jelas Kiai As'ad kepada bapak. Bapak pun menunduk paham. Setelah merasa telah cukup, bapak pun akhirnya menuju ke tempat Raden Suropto. Diketahui ketika Raden Suropto disebut-sebut ingin dijadikan tumbal, ia disuruh oleh Kang Waris untuk lari ke tempat ini yang disebut dengan Siti Pangaliran. Raden Suropto yang merupakan paman dari Raden Angkoro ini adalah orang yang tidak banyak bicara. Saat bertemu dengan bapak, Raden Suropto hanya tersenyum sembari menepuk pundak bapak sebanyak 3 kali. Bapak pun akhirnya menceritakan terkait kejadian terbaru yang baru-baru ini saja gempar. Ia menceritakan terkait tragedi pabrik bawang yang menelan 5 korban jiwa, dan kelimanya meninggal dengan cara yang mengenaskan di mana saat pertama kali ditemukan. Kelimanya tidak menggunakan selai kain pun yang menutupi tubuh mereka. Mengetahui cara itu, Raden Suropto pun berkata kepada bapak, "Sebentar lagi semua akan terbongkar. Sabar." Bapak hanya mengangguk paham. Menurutnya, dengan mendapatkan informasi dari Kiai As'ad itu sudah lebih dari cukup. Kini bapak hanya tinggal memperjelas lagi akan penjelasan dari Mas Cipto yang kebetulan masih dalam masa pemulihan. Setelah berada di tempat Siti Pangaliran cukup lama, bapak pun akhirnya pulang ke rumah. Tujuan bapak adalah ingin ke rumah Kang Waris sembari mengetahui keadaan terbaru dari Mas Cipto yang katanya masih dalam masa pemulihan. Akan tetapi di tengah perjalanan, bapak mendapatkan sebuah bisikan kematian. Bisikan ini disebut dengan layu atau berita kematian. "Cepat, bantu saudaramu, dia hampir mati." Bapak tahu, bisikan ini bukan bisikan biasa. Ia pun segera menuju ke rumah Kang Waris untuk menyampaikan bisikan aneh ini. Setibanya di rumah Kang Waris, bapak terkejut saat melihat banyak tanaman Kang Waris yang sudah layu. Dengan pertanda sejelas ini, bapak bisa memastikan akan kejadian buruk yang menimpa orang-orang terdekatnya. Bapak pun mengetuk rumah Kang Waris dan tidak lama kemudian Kang Waris membukakan pintunya untuk bapak. "Kang, saya baru saja dapat bisikan. Ayo berangkat." Kemana Kang?" "Ke rumah Cipto. Ada yang tidak beres dengannya." Bapak pun mengikuti arahan dari Kang Waris. Mereka berdua pun akhirnya berangkat untuk menuju ke rumah Cipto. Selama dalam perjalanan, bapak masih memikirkan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Bisikan yang baru saja didengar oleh bapak ternyata telah diketahui juga oleh Kang Waris. Itu artinya ada sesuatu yang tidak beres yang sedang menimpa salah seorang terdekat bapak dan Kang Waris. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang telah terjadi kepada Mas Cipto. Apakah ini bagian dari rencana yang telah dirangkai oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga? Setibanya mereka berdua di rumah Mas Cipto, Kang Waris sudah merasakan sesuatu dari dalam rumah Mas Cipto. Bapak pun mengawalinya dengan cara mengetuk pintu rumah Mas Cipto. "Assalamualaikum Mas." Namun tidak ada jawaban sama sekali. "Mas Cipto, ini aku dan Kang Waris." Tetap saja tidak ada sahutan yang berasal dari dalam rumah Mas Cipto. "Mas, tunggu sebentar," ucap Kang Waris. Tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan yang berasal dari dalam rumah Mas Cipto. Suara itu benar-benar sangat familiar di telinga bapak. Bapak seperti pernah mendengar suara itu di salah satu tempat. "Mati, bakal mati." Kang Waris pun meminta kepada bapak untuk mendobrak pintu dengan cepat. Tampaknya Kang Waris telah kecolongan. Saat pintu berhasil didobrak dan terbuka, mereka berdua pun terkejut saat melihat Mas Cipto sedang terbaring di lantai dengan perut yang kembali membesar. Lalu dari ujung dapur, bapak dan juga Kang Waris melihat sosok kepala berwarna hitam dengan sorot mata yang tajam sedang mengintip di sana. Ternyata ini semua adalah ulah dari jin kala ireng yang kembali memasukkan sesuatu ke dalam perut Mas Cipto. Sewaktu Kang Waris ingin mengejar jin tersebut,
tiba-tiba Mas Cipto mengeluarkan darah dari mulutnya. Bukan hanya darah saja yang keluar dari mulutnya saat itu, melainkan ada benda-benda kecil yang terlihat seperti paku dan beberapa pecahan kecil beling yang keluar secara bersamaan dengan darah tersebut. "Cepat, bawa ke rumahku!" teriak Kang Waris. Bapak dan Kang Waris pun membawa Mas Cipto menuju rumahnya dengan menaiki sepeda motor. Sebenarnya tidak terlalu bagus untuk Mas Cipto, namun kebetulan saat itu sedang dalam kondisi yang sangat darurat. Mereka pun nekat untuk membawa Mas Cipto dengan cara seperti itu. Setelah tiba di rumah Kang Waris, Bapak dan Kang Waris segera mengangkat tubuh Mas Cipto untuk dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Saat itu Bapak melihat dengan jelas sorot tajam Kang Waris yang benar-benar penuh dengan amarah. Ia sangat marah karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh Mas Cipto ternyata bagian dari kekuatan dukun suruhan dari Pak Lingga yang berasal dari salah satu kota di daerah utara. "Arto, tolong masakkan air hangat." Iya, Kang." Bapak pun segera memasak air hangat pesanan dari Kang Waris. Belum tahu juga apa kegunaan air hangat tersebut. Namun sewaktu Bapak berada di dapur, ia mendengar suara teriakan dari Mas Cipto. Mas Cipto benar-benar tersiksa hidupnya karena telah membeberkan rahasia kepada Kang Waris dan juga Bapak. Setelah selesai memasak air hangat, Bapak pun segera membawanya ke kamar tersebut. Namun, kamar masih dikunci dari dalam. "Kang, airnya sudah selesai dimasak." Kang Waris pun langsung membukakan pintu. Ia meminta kepada Bapak untuk membantu mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam perut Mas Cipto. Saat Bapak masuk ke dalam ruangan tersebut, Bapak sudah melihat perut Mas Cipto benar-benar membesar. Kali ini diameternya benar-benar tidak seperti hari itu. Lebih besar seperti orang yang dimasukkan balon ke dalam perutnya. "Kang, ini kenapa?" "Ini ulah dukun suruhan Pak Lingga," jawab Kang Waris. Kang Waris pun menyuruh kepada Bapak untuk memegang kedua tangan dari Mas Cipto. "Aku akan mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam perut Cipto dengan metode telur. Siapa tahu perutnya benar-benar seperti semula lagi." Perlahan, Kang Waris mengambil beberapa butir telur. Lalu dia gesekkan telur tersebut ke perut Mas Cipto. Teriakan Mas Cipto semakin kencang. Bapak sebisa mungkin untuk bisa menahan kedua tangan Mas Cipto yang terus memberontak untuk dilepaskan karena rasa sakit yang benar-benar membuatnya menderita. "Kang, ini masih lama?" tanya Bapak. Tiba-tiba perut Mas Cipto kempes dengan sendirinya. Kang Waris pun langsung meletakkan telur itu ke dalam wadah yang sudah diberi air hangat. Bersamaan dengan itu, Mas Cipto langsung terdiam. Mungkin dia pingsan karena energi negatif yang dicabut dari tubuhnya benar-benar telah dimasukkan ke dalam telur tersebut. Saat dimana telur itu diletakkan ke dalam wadah yang sudah berisi air hangat, hal yang mengejutkan pun terjadi. Dengan seketika, telur tadi pecah dan mengeluarkan beberapa material tajam serta hewan-hewan kecil seperti cacing dan yang lainnya. Bapak yang melihat fenomena mengerikan itu langsung mual karena tidak tahan mencium bau amis yang dihasilkan dari telur tersebut. "Sekarang, buanglah ini di luar." Bapak pun segera membawa wadah yang berisi telur lengkap dengan isinya yang benar-benar mengerikan itu keluar rumah. Namun betapa terkejutnya Bapak saat mendapati seseorang yang ia kenali berada di luar rumah Kang Waris. "Bagaimana kabarmu, Arto?" ucap orang tersebut dengan menggunakan belangkon khas keraton. "Kau?" Orang tersebut langsung berjalan meninggalkan rumah Kang Waris sembari menjatuhkan sebuah potongan tulang kaki yang kemungkinan besar itu adalah tulang manusia yang diambilnya dari salah satu makam. "Tunggu!" Bapak pun segera membuang air itu dan meletakkan wadahnya begitu saja sembari mengejar orang yang ia kenali. "Apa yang telah kau perbuat kepada Cipto?" Orang itu menolehkan wajahnya ke arah Bapak sembari berkata, "Kamu ingin tahu tragedi pabrik bawang itu kan? Maka dari itu, datanglah ke rumah keluarga Ningrat. Aku akan memberitahumu sesuatu
Orang itu adalah Raden Angkoro. Dia telah meninggalkan Bapak dan menghilang dalam kegelapan malam. Dan saat Bapak melihat benda yang dijatuhkan oleh Raden Angkoro, ternyata benda itu adalah media untuk membunuh Mas Cipto. Tidak lama kemudian, Kang Waris keluar dari rumah. Ia melihat Bapak sedang memegang tulang itu dengan ekspresi yang sangat datar. "Arto, apa itu?" Kang Waris pun mendekati Bapak yang masih memegang potongan tulang kaki manusia yang dijatuhkan oleh Raden Angkoro. "Barusan Raden Angkoro mendatangi rumah ini. Dia menjatuhkan tulang ini dan berkata bahwa aku harus menuju ke rumah keluarga Ningrat jika ingin tahu terkait tragedi pabrik bawang yang sebenarnya," jelas Bapak. Kang Waris pun langsung mengambil potongan tulang itu. Dia akhirnya memberitahu kepada Bapakku terkait hal yang disembunyikan di tulang tersebut. "Lihatlah baik-baik, Arto." Kang Waris pun membacakan sesuatu kepada tulang tersebut. Dengan seketika, tulang itu langsung berubah total. Di beberapa bagiannya terdapat tulisan Arab yang menandakan ada sesuatu yang tertanam di dalam tulang tersebut. "Ini adalah buhul. Biasanya digunakan untuk menyantet seseorang. Jika kamu pergi ke rumah keluarga Ningrat, maka kamu tidak akan selamat," jelas Kang Waris kepada Bapak. "Tapi bagaimana cara kita agar tahu tentang tragedi pabrik bawang itu?" "Cipto, dia adalah kuncinya. Selama kita menjaga dan melindunginya, kita akan tahu informasi selengkapnya. Tapi sampai sini, aku sudah tahu tragedi pabrik bawang itu. Prioritas kita sekarang adalah bagaimana menghentikan pejabat keparat itu beserta dukunnya." Bapak paham. Ternyata dirinya hampir saja terjebak oleh rayuan Raden Angkoro yang mungkin saja itu adalah cara satu-satunya untuk memancing Bapak agar mau mendatangi rumah keluarga Ningrat lagi. Dengan ini Bapak dan Kang Waris akhirnya menjaga Mas Cipto untuk beberapa saat. Untungnya selama penjagaan itu dilakukan, tidak ada lagi serangan-serangan aneh yang menimpa Mas Cipto. Sampai akhirnya Mas Cipto pun berhasil diselamatkan dan sembuh kembali. Dengan begini, Kang Waris dan juga Bapak mampu mengetahui apa yang belum diceritakan secara utuh oleh Mas Cipto terkait tragedi pabrik bawang yang membuat 5 karyawan meninggal secara misterius. Dan tepat di 1 minggu setelah penyerangan itu, Mas Cipto pun akhirnya menceritakan yang sesungguhnya terkait tragedi dari pabrik bawang. Raden Angkoro dan juga pejabat itu berniat untuk mendapati sebuah harta misterius yang konon katanya akan didapatkan dengan cara menumbalkan banyak orang. Harta tersebut berada di satu hutan yang ada di tempat ini. Kang Waris pun terdiam sejenak. Dia masih belum mengerti akan tujuan asli dari Raden Angkoro dan juga pejabat itu. Namun, ada sesuatu yang dia bicarakan. Kalau tidak salah, dia harus membunuh seorang anak yang berasal dari keluarga Ningrat, ucap Mas Cipto. Mendengar hal itu Bapak langsung terkejut. Pantas saja, ketika dirinya pertama kali memegangi tangan Pak Lingga, Bapak seperti terbawa di dimensi lain yang ternyata itu adalah rencana dan penggambaran di masa depan yang akan dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Dan korbannya adalah harus seorang wanita yang benar-benar masih perawan. Bapak pun langsung menatap Kang Waris, dan Kang Waris hanya mengangguk paham. Ia tahu mengapa Bapak sekaget itu ketika Mas Cipto menceritakan terkait tragedi pabrik bawang yang ia ketahui. Jika memang apa yang direncanakan oleh Raden Angkoro dan Pak Lingga itu benar-benar terjadi, berarti ramalan akan Bapak yang nantinya memiliki seorang anak dengan jenis kelamin perempuan adalah benar adanya. Dan dalam penggambaran Bapak, anak itu nantinya akan mendapatkan penjagaan yang luar biasa yang berasal dari salah satu keraton terbesar yang ada di negeri ini.
Malam itu bapak dan ibuku sedang berada di ruang tamu, sembari membicarakan perkembangan dari Mas Rahardian. Ibu juga sempat menanyakan terkait perkembangan dari Mas Cipto. Ibu sangat khawatir jika Mas Cipto bakal menjadi tumbal selanjutnya. Seluruh pertanda yang menjerumuskan kepada Mas Cipto bahwa dia adalah tumbal selanjutnya benar-benar terlihat dengan jelas. Apalagi Mas Cipto menjadi bulan-bulanan dari pengejaran jin kala Ireng. Jika Kang Waris tidak menjaga Mas Cipto, kemungkinan besar nyawa Mas Cipto akan melayang dan dinobatkan sebagai tumbal selanjutnya dari rencana yang dijalankan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Pak, bagaimana dengan keadaan Mas Cipto? Perutnya sudah mengecil lagi kan? Tanya ibu. Alhamdulillah Bu, Mas Cipto baik-baik saja. Namun serangan yang kedua ini sedikit parah. Sampai-sampai sesuatu yang berada di perut Mas Cipto benar-benar terdapat benda yang mengerikan. Jelas Bapak. Maksud Bapak? Tanya ibu. Pada serangan yang pertama, dari bagian dubur Mas Cipto keluar belut. Dan yang sekarang, ketika menggunakan metode telur, sesuatu yang berada di dalam perut Mas Cipto berisi paku-pakuan dan jenis benda tajam lainnya, bahkan serangga-serangga kecil. Tiba-tiba ibuku langsung menutup mulutnya. Ia membayangkan jika serangan itu benar-benar mengena pada dirinya. Bapak yang melihat hal itu hanya terdiam. Ibu sudah terbiasa sering terbawa suasana orang yang sedang bercerita. Dia seperti menghayati, meresapi, dan merasakannya seperti seolah-olah dia adalah korban dari serangan itu. Bapak pun mengurut leher ibu. Mungkin penyebab dari kurangnya istirahat adalah sebagai pertanda jika ibu mudah lemas dan merasakan hal-hal sesensitif itu. Sudahlah Bu, sebentar lagi kita akan menghentikan ini semua. Ibu menatap wajah bapak. Warna hitamnya sedikit meninggi seperti menandakan rasa ketidakpercayaan diri terhadap apa yang dikatakan oleh bapak. Pak, Raden Angkoro bukan orang biasa. Dia yang sudah membunuh Mbak Ina, Sugeng, dan juga ibu. Belum lagi bergabungnya Pak Lingga yang berasal dari ranah pemerintahan. Mereka semua sulit untuk ditumbangkan. Jelas ibu. Bapak hanya mengangguk paham. Ia mengerti maksud dari ibu. Namun ibu masih belum mengerti tentang sesuatu hal yang terjadi di dunia ini. Bukan terjadi karena apa yang kita pikirkan, melainkan di balik ini semua ada campur tangan Tuhan yang kebetulan sedang memberikan sebuah percobaan kepada makhluknya ketika diberi kemudahan. Jika manusia ini pandai bersyukur, mungkin dia tidak akan melakukan hal itu. Namun jika yang diprioritaskan adalah standar kehidupan yang tinggi, gaya melejit, namun hal yang berasaskan kepada kemanusiaan sungguh pelit. Malam itu bapak mengajak ibu untuk tidur terlebih dahulu. Bapak tidak mau jika ibu selalu memikirkan hal-hal yang buruk, terlebih lagi kepada sesuatu yang membuat pikirannya hanya terjebak kepada rasa sedih yang berkepanjangan. Akan tetapi bapak lebih memilih untuk tidur di ruang tamu. Bapak ingin menjaga ibu dan juga Mas Rahardian. Feeling bapak seperti mengatakan ada sesuatu yang berbeda di malam ini. Bapak merasa ada tamu yang datang untuk sekedar menengok, atau memang ini memberikan kejutan yang tidak terduga. Yang bapak takutkan hanya satu. Jika dia tertidur di malam hari atau di dalam kamar, takutnya tamu itu adalah tamu gaib yang mungkin saja bisa masuk dengan keinginannya. Lalu dia membawa sesuatu yang sifatnya mungkin tidak baik bagi istri dan juga anaknya. Entah ini serangan yang sama seperti serangan yang diberikan kepada Mas Cipto, atau memang memiliki perbedaan dari segi serangan, namun resikonya sangatlah besar. Bapak lebih baik tidur di luar untuk melindungi mereka berdua daripada dia tertidur nyenyak di kasur, namun kedua orang yang dicintainya menderita karena keberadaan dirinya. Semilir angin malam berhembus di luaran. Suaranya yang sangat familiar ketika menggungin membuat bapak terkadang terbangun lalu memejamkan matanya lagi. Bapak tidak tenang. Kali ini dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena mungkin ada sesuatu perasaan yang membuatnya janggal dan khawatir akan keberadaan istri dan juga anaknya. Dan benar saja, ketika jam 1 pagi ada tamu yang datang. Lampu yang semula menyala
tiba-tiba saja langsung mati dengan sendirinya. Suara angin yang berada di luaran rumah kini berganti menjadi suara aneh yang muncul secara misterius. Seperti suara orang yang sedang geram. Ramannya benar-benar terdengar dengan jelas persis di hadapan wajah Bapak. Ingin rasanya Bapakku membuka kedua matanya. Namun apa daya, rasa kantuk itu benar-benar memperbudak dirinya. Lalu suara itu semakin kencang. Bapak masih tetap memejamkan kedua matanya. Sembari mencoba untuk tenang, Bapak rasa suara itu berasal dari sugestinya. Ia mencoba untuk tidak terlalu panik ketika ada sesuatu yang membuatnya terasa tertekan. Karena jika memang itu adalah sebuah kiriman yang berasal dari Raden Angkoro, sudah pasti sosok itu adalah Jin Kalaireng. Dan memang ketika sudah di masa lelah-lelahnya tubuh dan tidak bisa bergerak apa-apa lagi, energi Bapak menjadi terkuras dengan cepat. Selain itu, ia juga tidak bisa melakukan apapun untuk mengatasi hal tersebut. Tidak lama kemudian ada sesuatu yang memegang wajah Bapak. Tangannya yang kasar serta kuku-kukunya yang tajam membuat Bapak pun terkejut. Bapak pun membuka matanya secara perlahan. Lalu pandangannya kini tertuju kepada sebuah tangan yang tiap kukunya sangat panjang dan juga tajam. Warnanya juga sedikit unik. Di bagian ruas jarinya terdapat corak warna hitam legam namun sedikit kemerahan. Tidak lama kemudian, sosok tersebut perlahan mencekik leher Bapak. Awalnya kekuatan dari cekikan itu terasa sangat ringan, namun lama-kelamaan cekikannya begitu terasa kuat. Dengan kuku-kukunya yang tajam, tentu saja bagian leher Bapak merasa kesakitan karena tusukan dari kuku-kuku sosok tersebut terasa seperti silet yang menyayat bagian leher Bapak. Astagfirullahaladzim. Suara dari Jin Kalaireng itu benar-benar membuat telinga Bapak berdenging dengan kencang. Wajahnya yang amat mengerikan seperti memberikan rasa takut kepada Bapak. Namun karena memang Bapak telah terlatih untuk bisa menghadapi sosok-sosok yang memang bersinggungan dengannya, mulut dan hati Bapak terus bergumam untuk menyebut asma-asma Allah. Tujuannya adalah agar segala gangguan yang memang mengarah kepada tindakan yang membuat Bapak celaka, atas bantuan Tuhan, semuanya akan sirna. Sosok itu terus mencekik Bapak hingga sekujur tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Badan Bapak yang seharusnya memberontak, kini kedua kakinya benar-benar tertahan sama sekali, hingga tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu, tidak lama kemudian, sosok tersebut perlahan melepaskan tangannya saat mengetahui ada sesuatu yang hadir tepat di bagian depan pintu rumah. Entah siapa yang hadir, namun Jin Kalaireng itu tampak ketakutan dan melepaskan kedua tangannya. Sesaat kemudian, Jin Kalaireng itu berlari ke arah belakang pintu rumah. Sebenarnya Bapak ingin sekali mengejar sosok tersebut, namun semenjak Jin Kalaireng itu menduduki tubuhnya, tubuh Bapak pun tidak bisa digerakkan sama sekali. Bapak pun mencoba untuk menenangkan diri. Nafasnya yang masih belum normal. Entah apa yang baru saja terjadi, sampai-sampai Jin Kalaireng itu mendatangi rumahnya dengan raut wajah yang benar-benar menyeramkan. Selain itu, Bapak menyadari jika Jin Kalaireng yang ditemuinya sekarang berbeda dengan Jin Kalaireng yang ia temui dulu. Sepertinya dengan bergabungnya Pak Lingga ke dalam barisan Raden Angkoro, hal ini membuat sosok Jin Kalaireng itu menjadi sosok yang memiliki energi yang sangat menyeramkan. Jika memang benar, berarti dukun yang dipekerjakan oleh Pak Lingga telah berperan besar sampai-sampai membuat sosok Jin Kalaireng ini terlihat sangat-sangat sempurna. Tidak ada lagi yang bisa Bapak lakukan selain melanjutkan tidur. Bapak mencoba untuk memejamkan matanya sejenak. Ia berharap kejadian itu hanyalah kejadian kecil yang tidak akan terulang kembali. Saat mata Bapak terpejam, Bapak segera melupakan malam itu. Ia tidak mau mengingatnya. Bapak benar-benar ingin menghapus ingatan itu ketika lehernya dicekik sampai benar-benar tidak bisa bernafas. Bapak kira ini adalah akhir dari hidupnya. Namun lagi-lagi Tuhan selalu memberikan jalan yang aman bagi hambanya yang benar-benar taat kepadanya.
Keesokan harinya, saat dimana ibu sudah terbangun terlebih dahulu, ia melihat wajah bapak sedikit lebam-lebam. Ibu yang melihat wajah bapak langsung terkejut. Yang ibu takutkan adalah semalam tadi bapak baru saja melawan maling yang mencoba merampok rumahnya. "Pak, bangun pak. Loh, ini wajah bapak kenapa?" tanya ibu kepada bapak. Bapak pun langsung mengucek kedua matanya. Lalu tangan kanannya langsung memegangi pipi sebelah kanannya yang sedikit terasa sakit. Begitu juga bagian lehernya. Cengkrama semalam yang dilakukan oleh jin kala ireng ternyata memberikan dampak yang besar bagi tubuh bapak. "Semalam ada maling?" tanya ibu. Bapak hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba kedua tangan bapak langsung memeluk tubuh ibu. Sembari meneteskan air mata, tiba-tiba kalimat yang mengerikan terucap dari mulut bapak saat itu. "Bu, tolong jaga Rahardian ya. Kalau semisal bapak gak bisa selesaikan pesugihan ini, tolong bawa lari Rahardian. Jangan sampai dia tahu kalau saudara-saudaranya melakukan praktik terlarang ini," ucap bapak. Ibu pun langsung melepaskan pelukan itu. Raut wajah ibu seketika berubah. Ada rasa cemas dalam hatinya. Siapa tahu apa yang memang ibu rasakan benar-benar sama seperti apa yang bapak rasakan saat itu. "Pak, semalam siapa yang datang?" tanya ibu. "Kiriman dari Raden Angkoro, Bu," jelas bapak. "Siapa?" "Jin Kala Ireng." Ibu pun mengusap air mata bapak yang bercucuran. Ada perasaan aneh yang ibu rasakan sewaktu dirinya mengusap air mata bapak. Air mata itu terasa sangat hangat dan tulus. Tampaknya kedatangan jin Kala Ireng itu memiliki maksud lain. "Ini gak ada kaitannya sama Mas Cipto kan, Pak?" tanya ibu. Bapak menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak tahu apa maksud kedatangan dari jin Kala Ireng itu. "Bisa jadi jin Kala Ireng itu mau membunuh bapak, Bu," jelas bapak. "Astagfirullah, Pak. Istighfar. Bapak serius, Bu? Jadi luka lebam di pipi dan leher ini akibat ulah si jin Kala Ireng itu?" Bapak menganggukkan kepalanya. Ia kemudian menceritakan secara detail kejadian itu kepada ibu. Baru kali ini bapak merasa ketakutan. Ketakutan yang mendalam bukan karena serangan itu, namun selain nyawanya yang menjadi taruhannya, bapak juga belum bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarannya. Dampak dari bersatunya Palingga dan Raden Angkoro benar-benar memberikan ketakutan bagi bapak sendiri. Belum ada cara bagaimana untuk bisa memisahkan mereka berdua. Mereka berdua tahu jika orang terpenting yang sekarang masih tertawan adalah Mas Cipto. Mungkin dengan ditawannya Mas Cipto, mereka berdua memiliki rencana lain yang salah satunya adalah menyerang bapak. Jika menyerang bapak adalah sebagai salah satu strategi yang direncanakan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga, maka dengan terpaksa Kang Waris akan melepaskan Mas Cipto. Teka-tekinya sangat mudah. Jika Mas Cipto dilepaskan dari penjagaan Kang Waris, maka Pak Lingga dan Raden Angkoro akan membunuh Mas Cipto. Dengan begitu, tragedi pabrik bawang akan tertutup rapat. Orang-orang dan para warga secara perlahan akan melupakan kasus itu. Para wartawan akan kembali mencari berita yang sedang ramai. Anggota pemerintahan juga kembali sibuk menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat agar mampu dimanipulasi dengan tujuan untuk menjaga nama baik. Raden Angkoro dan Pak Lingga, dua orang ini benar-benar sangat berbahaya. Saking berbahayanya, orang-orang tidak tahu jika kejahatannya benar-benar telah melewati batas. Akhirnya ibu pun merawat bapak untuk sementara waktu. Atas kejadian ini, ibu benar-benar menjaga bapak dan juga Mas Rahardian. Ibu tidak mau jika nantinya jin Kala Ireng itu akan kembali meneror bapak dan juga Mas Rahardian. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka akan ada korban berjatuhan. Sementara itu,
Mas Arto gak kesini ya? Tanya Mas Cipto sembari memandangi Kang Waris yang sedang menyirami sebuah bunga yang sudah layu. Kang Waris hanya terdiam. Ia tidak menjawab pertanyaan Mas Cipto. Tatapan Kang Waris masih tertuju kepada tanaman bunga tersebut. Kang, itu Kang, bunganya layu. Kok masih disirami? Tanya Mas Cipto. Ini bukan bunga biasa, jelas Kang Waris. Maksud Kang Waris? Bunga ini melambangkan keberadaan seseorang. Tiap bunga di sini adalah penggambaran dari keadaan seseorang yang sudah kukenal dekat. Jika bunganya layu, maka ada banyak kemungkinan yang bisa ditafsirkan. Ucapan Kang Waris pun membuat Mas Cipto terdiam. Ia yang awalnya banyak bicara, kini akhirnya terdiam. Mas Cipto tidak berkata apapun sebelum Kang Waris menjelaskan secara detail maksud dari bunga yang layu itu. Sepertinya ada alasan kenapa Mas Arto tidak datang ke sini, jelas Kang Waris. Alasan? Tanya Mas Cipto. Benar. Ini ada kaitannya dengan serangan yang tidak bisa diperkirakan dan ditentukan kedatangannya, jelas Kang Waris. Kang Waris pun membalikkan badannya. Kini tatapan Kang Waris hanya tertuju kepada Mas Cipto. Tatapannya benar-benar tajam. Sampai-sampai tatapan itu seperti mendiskriminasi Mas Cipto yang tampak canggung dan ketakutan. Ada apa, Kang? Tanya Mas Cipto. Malam ini mereka akan datang, jelas Kang Waris. Siapa, Kang? Sesuatu yang menyerang Mas Arto. Malam harinya, ibu masih menjaga bapak. Suhu tubuh bapak tiba-tiba naik drastis. Pak, ucap ibu. Bapak hanya terdiam. Ia tetap memejamkan kedua matanya dengan tenang. Ibu yang kebetulan sangat perasa. Ia sangat khawatir dengan keadaan bapak. Kok perasaanku gak enak ya? Tanya ibu sembari memijati tubuh bapak. Sementara itu, Kang Waris menyuruh kepada Mas Cipto untuk menutup semua jendela dan pintu. Kang Waris merasa akan ada sesuatu yang tiba di rumahnya dengan tujuan membunuh yang begitu kuat. Tutup semuanya, jelas Kang Waris. Mas Cipto pun menutup semua pintu dan jendela rumah. Ia mengikuti semua arahan yang diberikan Kang Waris kepadanya. Setelah pintu dan jendela tertutup, Mas Cipto pun pergi ke dapur. Tujuan awalnya adalah untuk mengambil minum untuk Kang Waris. Namun, tidak lama kemudian, ia berteriak dengan sangat kencang. Tolong! Tolong! Sontak saja, hal ini membuat Kang Waris langsung berlari ke arah dapur. Kang Waris merasa jika dirinya sudah kecolongan sampai-sampai sosok yang merupakan sosok kiriman itu sudah lebih dulu untuk mendatangi rumahnya. Saat Kang Waris menuju dapur, ia melihat seseorang dengan menggunakan belangkon khas Jawanya sedang mencekik leher Mas Cipto. Angkoro, bagaimana kabarmu, Waris? Raden Angkoro tersenyum lebar. Ia sendiri masih kebingungan bagaimana Raden Angkoro bisa masuk ke dalam rumahnya, padahal seluruh pintu dan jendelanya benar-benar sudah tertutup rapat. Ini adalah penghalang bagiku, Waris. Jika orang ini dibiarkan hidup, maka tragedi pabrik bawang akan terungkap, jelas Raden Angkoro. Tiba-tiba urat di leher Mas Cipto terlihat dengan jelas. Sepertinya Raden Angkoro telah melakukan sesuatu kepada Mas Cipto. Hentikan! Teriak Kang Waris. Tidak bisa, Waris. Ini adalah tumbal ke-9. Nyipe Ketekku tidak harus menggunakan rojo atau ratunya, karena rojo dari Ketek sendiri sudah menyatu dengan tubuhku, jelas Raden Angkoro. Tangan Raden Angkoro pun langsung melepaskan Mas Cipto. Bersamaan dengan itu, tubuh Mas Cipto kejang-kejang. Dari mulutnya keluar cairan putih seperti busa. Lalu perut dari Mas Cipto kembali membesar. Jika ingin selamat, maka hiduplah dengan normal. Kelak aku tidak akan mengganggumu.
Raden Angkoro pun perlahan mundur ke arah pintu belakang. Ia hendak melarikan diri. Kang Waris berencana untuk mengejarnya. Namun melihat kondisi Mas Cipto yang sudah sangat sekarat, Kang Waris pun membawa Mas Cipto ke ruangannya dan lebih memilih untuk menyelamatkan Mas Cipto terlebih dahulu. Akan tetapi saat Kang Waris ingin mengeluarkan sesuatu yang tertanam di bagian perut dan juga tubuh dari Mas Cipto, tiba-tiba perutnya yang membengkak kini meledak dan hancur berantakan. Kang Waris yang melihat fenomena tidak biasa itu benar-benar terkejut. Seluruh organ dari dalam Mas Cipto berhamburan kemana-mana. Ruangan tempat di mana Kang Waris biasa menyembuhkan pasien menjadi penuh dengan darah. Kang Waris juga hanya terdiam dengan tatapan yang tidak tahu harus bagaimana. Pasalnya, ia benar-benar terkejut melihat perut dari Mas Cipto yang tiba-tiba meledak begitu saja. Selain itu, saat Kang Waris menatap wajah Mas Cipto mengucapkan kata perpisahan untuk terakhir kalinya. Tolong selamatkan temanku. Dia bawahan dari Pak Lingga. Bawahan Pak Lingga. Tidak lama kemudian, tubuh Mas Cipto tidak bergerak sama sekali. Ia meninggal dunia dengan cara yang paling mengenaskan. Kang Waris pun berteriak kencang. Ia menyesali kejadian itu karena tidak bisa membantu bahkan menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Padahal Mas Cipto adalah pion terpenting untuk membongkar lebih dalam terkait Pak Lingga dan juga Raden Angkoro. Namun dengan kematian dari Mas Cipto, maka semua yang direncanakan oleh Kang Waris dan juga bapakku benar-benar telah usai. Kang Waris tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya sendiri bersamaan dengan bapak. Namun, Kang Waris masih teringat dengan pesan terakhir dari Mas Cipto. Ia mengatakan, ada salah satu dari bawahan Pak Lingga yang kebetulan bukan dari bagian Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Mas Cipto meminta kepada Kang Waris untuk menyelamatkannya dari cengkraman Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Lalu, siapakah orang tersebut yang dimaksud? Apakah orang tersebut bisa membantu untuk membongkar semua rencana dari Raden Angkoro dan juga Pak Lingga? Kematian Mas Cipto merupakan pertanda awal terjadinya sebuah petaka dari segala ranah. Kang Waris sudah siap dengan apa yang memang ingin dilakukan oleh Raden Angkoro jika target berikutnya adalah dirinya. Berita kematian Mas Cipto pun akhirnya terdengar di telinga bapak dan juga ibu. Mereka berdua lantas menuju ke rumah Kang Waris untuk melihat jasad Mas Cipto untuk terakhir kalinya. Karena kebetulan rumah Kang Waris sendiri berlokasi di tempat yang sangat jauh dari keramaian warga, akhirnya Mas Cipto pun dimakamkan di sekitaran rumah Kang Waris. Demi darah yang menetes di tanah yang gersang, demi teriakan yang menggelegar di ruangan yang kedap, aku akan membalaskan kematian Cipto, ucap Kang Waris. Kang Waris sendiri sudah semakin geram dengan semua yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Dua orang iblis ini sungguh sangat berbahaya. Jika tidak dihentikan, maka tumbal akan terus berjatuhan. Mereka yang tidak bersalah akan menjadi korban dari pesugihan ngipri ketek yang mereka lakukan. Bapak merasakan apa yang dirasakan oleh Kang Waris. Begitu juga dengan ibu. Orang-orang yang berada di sekitaran mereka benar-benar telah hilang dan menjadi korban dari tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro. Apa rencana kita, Kang? Tanya bapak. Ada pesan terakhir yang disampaikan oleh Cipto sebelum dia meninggal, jawab Kang Waris. Pesan terakhir? Iya. Pesan itu tertuju kepada teka-teki dari pabrik bawang dan juga petunjuk dari ritual pesugihan ini. Bapak mulai berpikir keras. Siapa orang yang dimaksud oleh Mas Cipto sendiri? Jika memang orang tersebut berasal dari Raden Angkoro, apakah itu Mas Pangarep atau Mbak Ayu atau Mbak Neneng?
Akan tetapi, jika memang orang itu bawahan langsung dari Raden Angkoro, mana mungkin Kang Waris tidak mengetahuinya. Yang pasti, orang tersebut adalah orang yang belum dikenal oleh bapak dan juga Kang Waris. Kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi sebelum ritual pesugihan di pabrik bawang itu dilakukan. Jika memang benar, maka bapak akan memiliki perspektif semacam ini. Pertama, orang tersebut adalah orang yang mungkin pernah berhubungan dengan Mas Cipto. Setidaknya, jika memang itu adalah teman Mas Cipto, maka kedekatan mereka berdua pastilah sangat dekat. Kedua, orang tersebut sekarang berada di dalam cengkraman salah satu dari pelaku, baik itu Raden Angkoro ataupun Pak Lingga. Namun jika bukan keduanya, maka ada pihak lain yang bermain di belakang layar, yang mana keberadaannya sangat dirahasiakan. Ketiga, jika orang tersebut tahu akan ritual yang terjadi di tragedi pabrik bawang, kemungkinan besar orang tersebut memang sedang bersembunyi untuk menghindari konflik yang berlangsung. Yang keempat, bisa jadi persembunyiannya ditujukan karena rasa takut akan garis tumbal selanjutnya. Pasalnya, orang itu adalah orang terdekat dari Mas Cipto. Namun jika memang orang itu sendiri mengetahui ritual tersebut, kemungkinan besar dia juga berkeinginan untuk menolong, namun tidak memiliki power ataupun memilih menghindar dan menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan semua informasi yang ia tahu selama tragedi dari pabrik bawang itu sendiri. Bapak mulai paham. Ternyata orang tersebut adalah orang yang mungkin saja menjadi kunci utama untuk membongkar kebusukan yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Jika tidak cepat bertindak, maka semua yang akan terjadi pastinya akan sesuai dengan rencana yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Kang Waris mulai beranjak bangkit. Ia menatap pepohonan yang dari banyaknya pohon tersebut hanya satu yang tumbang. Ia menandakan tumbal masih bisa dihentikan. Pesugihan masih bisa diperlambat atau mungkin saja dibatalkan jika ada salah satu dari mereka terbunuh atau mati. Kang, kemana kita harus mencari? Pabrik bawang, ucap Kang Waris. Bapak terkejut saat mendengar hal itu. Sedikit agak aneh jika Kang Waris mengatakan jika lokasinya berada di pabrik bawang. Secara fakta, Mas Cipto sendiri melarikan diri karena dia adalah orang yang tahu ketika kejadian itu berlangsung. Namun jika memang apa yang dikatakan oleh Kang Waris itu adalah kebenaran, maka orang itu sedang menyamar sebagai orang biasa dengan tujuan untuk mengetahui gerak-gerik dari Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Kita berangkat sore ini, jelas Kang Waris. Berangkat ke pabrik itu, Kang? Tanya Bapak. Iya, benar. Kita harus segera menyelamatkan orang tersebut. Tapi kan seluruh orang yang berada di sana berada di dalam kendali pemilik dari pabrik itu, yaitu Raden Angkoro. Namun bukan berarti dari Pak Lingga sendiri tidak mengetahui sedikit pun pengetahuan tentang ritual ini. Sembari meninggalkan pemakaman, Kang Waris dan Bapak masih membahas terkait teka-teki yang belum juga usai. Pastinya karyawan di sana disuruh untuk menutup mulut mereka. Atau jika tidak, potong Kang Waris dengan nada datarnya. Jika tidak, kenapa Kang? Tanya Bapak. Mereka akan dijadikan tumbal. Bapak pun langsung menghentikan langkahnya. Ibu yang melihat Bapak terhenti tiba-tiba bertanya kepada Bapak. Pak, ada apa? Tanya ibu sembari menggendong Mas Rahardian. Jika memang benar apa yang dikatakan Kang Waris benar, berarti tiap bulan atau tahunnya akan ada penyusutan karyawan di pabrik itu sendiri. Dan penyusutan itu diakibatkan oleh ritual yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Tanya Bapak kepada Kang Waris. Kang Waris mengangguk sebagai tanda menyetujui opini yang dikemukakan oleh Bapak terkait cara kinerja dari ritual itu sendiri. Masih ingat dengan kasus kematian Mas Sugeng? Tanya Kang Waris. Ingat, aku tahu itu, ucap Bapak. Mereka semua sudah tahu jika Mas Sugeng akan ditumbalkan, kecuali Mbak Ina.
namun mereka semua memanipulasi dirinya sendiri agar tidak dijadikan tumbal. Jelas Kang Waris. Jadi para karyawan yang bekerja di sana, ucap Bapak, harus sudah siap menerima resikonya jika suatu saat salah satu di antara mereka akan ditumbalkan. Suasana di pabrik bawang kembali normal. Para karyawan tetap berangkat untuk memenuhi target dari apa yang pemilik pabrik itu minta. Mereka harus bisa memberikan produksi yang banyak agar bisa memenuhi keinginan dari Raden Angkoro. Jika tidak bisa, kemungkinan kecilnya mereka akan terkena dampak dari amarah Raden Angkoro sendiri. Sedangkan di sisi lain ada sebuah perkumpulan yang sedang berbisik-bisik. Mereka seperti sedang merencanakan sesuatu. Entah apa yang mereka inginkan, sampai-sampai pembahasannya sangat tertutup dan bersifat rahasia. Kita harus kabur dari pabrik ini, ucap salah satu karyawan dalam perkumpulan itu. Benar, kita harus kabur dan kembali kepada keluarga kita masing-masing. Jika tidak, kita akan ditumbalkan seperti Haji Dullah dan juga Cipto. Cipto? Bukannya dia selamat? Tanya mereka satu sama lain. Kau tidak tahu? Raden Angkoro baru saja mengatakan jika Cipto sudah meninggal dunia. Perutnya hancur dan meninggal saat itu juga. Ternyata kematian dari Mas Cipto sudah lebih dulu tersebar oleh karyawan sekitar. Ada salah satu dari mereka yang mendengar percakapan antara Raden Angkoro dan seseorang. Entah siapa orang tersebut. Tampaknya orang itu sendiri adalah orang yang bekerja sama dengan Raden Angkoro dan juga salah satu pejabat yang mungkin saja masih ada kaitannya di antara mereka semua. Raden Angkoro ngobrol dengan siapa? Tanya salah seorang dari perkumpulan itu. Aku tidak begitu kenal, tapi aku sempat mendengar panggilan yang diberikan Raden Angkoro kepada orang tersebut. Namanya adalah siapa? Raden Jokopati. Tiba-tiba ada salah satu karyawan yang entah mengapa terjatuh dari lantai 2. Lalu ketika terjatuh, kepalanya langsung hancur berantakan. Bersama dengan itu, seseorang yang disebut dengan Raden Jokopati akhirnya muncul. Ia kemudian berjalan ke arah karyawan itu sembari mengambil sedikit darah yang bersimbah di lantai. Apakah salah satu dari kalian ada yang membicarakanku? Tanya Raden Jokopati kepada ratusan karyawan yang berada di hadapannya. Para karyawan dibuat merinding oleh Raden Jokopati. Ia sendiri baru pertama kali melihat orang tersebut berada di dalam pabrik. Wibawa dan auranya benar-benar menakutkan. Sekalinya bicara, seluruh tubuh para karyawan yang berada di tempat tersebut dibuat merinding oleh Raden Jokopati. Kalian tahu, jika ada seseorang yang memang bertingkah brengsek kepadaku, maka ada satu korban yang akan mati. Seluruh karyawan terdiam. Raden Angkoro pun tiba-tiba mendatangi lokasi keramaian itu. Ia segera menerobos banyak karyawan yang memadati pemandangan di hadapannya. Minggir, minggir. Pak Lingga, orang yang selalu berada di samping Raden Angkoro, juga mengikuti langkah dari Raden Angkoro. Mereka berdua penasaran terkait apa yang baru saja terjadi, sampai-sampai para karyawan tidak berkutik sedikit pun. Saat mereka berdua sudah menerobos ke bagian depan, tiba-tiba Raden Angkoro dan juga Pak Lingga langsung terkejut saat melihat salah seorang karyawannya sudah meninggal dunia dengan bagian kepalanya yang sudah hancur. Angkoro. Raden Angkoro langsung melihat seseorang yang berada di karyawan yang sudah tewas itu. Kang Mas, ucap Raden Angkoro. Ada salah seorang karyawanmu yang akan membongkar rahasia dari pabrik ini dan juga aibmu kepada orang lain. Bunuh dia sebelum dirimu yang terbunuh. Siap Kang Mas, ucap Raden Angkoro dengan wajah menunduk
seperti merasakan aura besar yang sangat dahsyat yang terpancarkan dari orang itu yang ternyata adalah Raden Jokopati. Raden Jokopati pun meninggalkan lokasi tersebut. Ia kembali berjalan menuju ke lantai 2, dan yang mengerikannya lagi, ketika Raden Jokopati berjalan, tidak ada satu suara pun yang terucap dari mulut para karyawan atau orang-orang yang berada di sekitarannya. Mereka memilih diam ketimbang mati di tempat. Sementara itu, Raden Angkoro dan Pak Lingga segera menyuruh para karyawan yang berada di sekitaran untuk mengangkat karyawan yang sudah meninggal itu. Beberapa karyawan pun akhirnya memindahkan karyawan yang sudah meninggal ke sebuah ruangan. Sedangkan yang lainnya, mereka semua kembali bekerja. Raden Angkoro dan Pak Lingga pun memasang wajah yang penuh khawatir. Mereka berdua merasakan sesuatu yang tersembunyi yang baru saja diucapkan oleh Raden Jokopati. Keesokan harinya, rumor pun kembali beredar. Baru beberapa hari pabrik bawang itu memakan tumbal, kini tumbal yang sama kembali jatuh lagi. Bedanya, korban yang baru saja meninggal dunia ini diklarifikasi meninggal karena kecelakaan. Namun penyebab dari kecelakaan itu sendiri masih benar-benar sangat aneh dan penuh dengan tanda tanya. Pasalnya, ketika Raden Angkoro dimintai keterangan, ia menjawab tidak secara detail oleh kepolisian setempat. Namun Pak Lingga lagi-lagi mengambil langkah. Ia meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak mengambil lebih dalam informasi yang masih belum diketahui kejadiannya. Dan orang yang pertama yang memberitakan hal itu kepada Bapak adalah Ibu. Ibu segera memberitahu Bapak terkait korban terbaru dari pabrik bawang. Pak, korban lagi? Pabrik bawang, Pak? Hah? Serius, Bu? Iya, Pak. Tapi katanya kematian orang itu gara-gara kecelakaan biasa. Bapak pun membaca dengan seksama berita media cetak itu. Di koran itu, wartawan sempat juga memotret seseorang yang berada di kerumunan. Orang itu ada di belakang, tepat Raden Angkoro ketika sedang dimintai keterangan. Bu, Ibu kenal orang yang di belakang Raden Angkoro? Kok Bapak baru tahu ya? Tanya Bapak. Ibu memperhatikan orang yang dimaksud oleh Bapak. Tubuhnya yang tinggi, perawakannya yang benar-benar besar dengan menggunakan kacamata hitam, sedang melihat Raden Angkoro sewaktu diberikan wawancara oleh para wartawan lokal. Ibu gak kenal, Pak? Serius, Bu? Apa ia termasuk dari keluarganya? Tanya Bapak ketika sedikit memirip-miripkan bentukan dari bibir Raden Angkoro dan juga orang yang dimaksud. Ibu pun kembali memikir-mikirkan sesuatu. Ia seperti mengingat ada yang terpikirkan olehnya terkait apa yang baru saja dikatakan oleh Bapak. Apa jangan-jangan? Tanya Ibu. Apaan, Bu? Dia adalah bagian dari keluarga Brotoseno. Hah? Bukannya hanya Raden Angkoro dan juga Raden Suropto? Tanya Bapak. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Kang Waris mendatangi mereka berdua yang sedang asik membahas pabrik bawang di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Waris? Ada apa ini? Tanya Kang Waris. Ibu pun langsung meminta Bapak untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi di berita cetak itu. Masih pabrik bawang, Kang? Ucap Bapak. Maksudnya? Tanya Kang Waris. Ada korban lagi yang berjatuhan. Kang Waris pun langsung meraih koran itu. Ia kemudian melihat foto Raden Angkoro yang sedang diwawancarai oleh wartawan tepat di depan pabriknya. Setelah ia menatap Raden Angkoro, tiba-tiba pandangan Kang Waris tertuju kepada salah seorang yang berdiri sembari mengenakan kacamata hitam. Orang ini, ucap Kang Waris ketika mengetahui orang yang sepertinya dikenal olehnya. Kang Waris kenal? Tanya Bapak.
Aku mengenalnya. Kang Waris pun langsung merendahkan tubuhnya dan mencari tempat yang nyaman untuk duduk. Ia menghela nafas sejenak ketika mendapati sebuah masa lalu yang kembali terbuka di masanya saat ini. Dia siapa, Kang? Aku memaklumi jika kalian tidak tahu. Yang tahu soal ini hanyalah aku dan Mas Krishna, ucap Kang Waris. Mas Krishna? Tanya bapak. Dia mengetahui orang itu karena manuskrip dari Trah yang tertulis. Dia sudah mengenal semua, jelas Kang Waris. Bapak paham alasan mengapa Kang Waris baru mengatakan hal ini. Menurutnya, Kang Waris belum bisa menentukan secara pasti dalang dari pesugihan ini. Dengan bermunculannya orang-orang baru, ia menandakan apa yang terjadi di masa lalu sangat berpengaruh di masa kini. Kejadian yang terjadi karena pergusuran orang-orang ningrat oleh para penjajah di masa penjajahan Belanda menyebabkan bermunculannya orang-orang yang dulunya hanya bersembunyi di balik layar, kini kembali bermunculan ke permukaan untuk mengambil alih apa yang memang sebelumnya telah dijarah. Selain itu juga, banyaknya keturunan yang belum diketahui sangat berpengaruh besar dengan keberadaan orang-orang ningrat yang sekarang. Terlebih lagi mereka yang memang sudah melenceng dari ajaran agama dan norma. Dengan percaya dirinya, keberadaan mereka terus-menerus memberikan arus yang tidak baik untuk memunculkan para keturunan rengget yang lain. Menurut Kang Waris, kemunculan salah seorang yang memang berasal dari keluarga Brotoseno ini adalah momen yang tepat. Pasalnya, dengan kemunculan orang tersebut, Kang Waris mampu menyempitkan rumusan masalah terkait dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga salah seorang pejabat yang bernama Pak Lingga. Keberadaan Raden Angkoro yang dijadikan sebagai tombak dari keluarga Brotoseno dan juga keluarga ningrat inilah yang membuat Kang Waris mampu menyimpulkan sesuatu yang memang di luar nalar. Jika keberadaan Raden Angkoro di sini adalah sebagai penggerak, berarti orang tersebut adalah otak dari pesugihan itu sendiri, jelas Kang Waris kepada bapak dan juga ibuku. Jadi, menurut Kang Waris, Raden Angkoro dan juga Pak Lingga berperan sebagai tokoh lain dalam kejadian ini? Tanya bapak. Tidak, mereka berdua adalah boneka yang dikendalikan oleh salah seorang yang mungkin saja memiliki kelebihan tinggi, jelas Kang Waris. Kang Waris pun beranjak bangkit. Ia kemudian mendekati Mas Rahardian yang masih diemban oleh ibuku. Kau masih ingat dengan mimpimu? Tanya Kang Waris. Mimpi? Terkait apa, Kang? Selain Rahardian, kau juga akan dibuahi seorang anak. Dia adalah seorang wanita cantik yang pemberani dan juga sebagai penyelesai dari pesugihan ini, jelas Kang Waris. Kang Waris mengusap-ngusap kepala Mas Rahardian. Sesekali mulutnya berkomat kamis seperti sedang dibacakan sesuatu oleh Kang Waris. Entah apa yang dibacakan olehnya, tapi bapak yakin jika Kang Waris memberikan bacaan doa untuk keselamatan Mas Rahardian. Setelah selesai mengusap kepala Mas Rahardian, Kang Waris pun menatap ke arah langit yang sedikit mendung cuacanya. Tragedi Petang Mati. Itu adalah tragedi yang sangat memilukan, hingga membuat adanya pesugihan dari keluarga ningrat sendiri di tempat ini, jelas Kang Waris. Bapak hanya terdiam. Dia belum mengerti sedikit pun terkait dengan tragedi Peteng Pati yang baru saja diucapkan oleh Kang Waris. Tragedi itu hampir membunuh banyak orang-orang keluarga ningrat. Mereka yang dibunuh karena alasan tidak mau menunduk kepada para penjajah di masa dulu. Selain itu, tragedi Peteng Pati juga membuat perpecahan antara sesama keturunan keluarga ningrat lainnya, jelas Kang Waris. Bapak dan ibu fokus mendengarkan penjelasan Kang Waris terkait Peteng Pati yang dimaksud. Mereka yang memiliki kanuragan ireng akan mendiskriminasi orang-orang lemah, sedangkan mereka yang memiliki kanuragan putih, mereka membuat pesantren untuk berdakwah. Dan Raden Angkoro berserta dengan bolo-bolonya termasuk ke dalam orang-orang yang sedang menyebarkan kanuragan ireng
karena dendam masa lalu yang belum usai, ucap Kang Waris. Bapak tidak mengerti mengapa mereka menjalankan hal tersebut. Jika memang incaran pertama mereka adalah harta, mengapa sebegitu kejamnya untuk mendapatkan harta hingga melakukan pesugihan ini? Tapi Kang, menjadi kaya kan tidak harus membunuh banyak orang di muka bumi ini, tanya Bapak. Kang Waris tersenyum. Ia menyadari adanya kesalahpahaman terhadap pandangan yang ia berikan kepada bapakku. Bukan itu yang kumaksud. Setiap tetesan darah yang menetes ke tanah itu sangat berharga. Orang-orang ningrat yang memang saat itu melarikan diri, ia tidak sudi bergabung dengan rakyat jelata pada masanya. Selain itu juga kemiskinan, kelaparan, pemerkosaan, diskriminasi, pelecehan, dan masih banyak lagi. Mereka semua telah merasakan hal itu, sehingga untuk membangkitkan semangatnya dalam menduduki kehormatan yang tinggi, para orang-orang yang memiliki kanuragan ireng, mereka akan menyamaratakan manusia, terlebih kepada mereka yang memiliki keturunan jelata. Jelas Kang Waris. Bapak pun mengangguk paham. Ia kembali menyimpulkan perkataan yang dikatakan oleh Kang Waris terhadap pemaparan serta penjelasannya terkait misi dari orang-orang yang selamat dari tragedi Peteng Pati itu sendiri. Ibuku yang sedari tadi terdiam, ia kemudian menanyakan sesuatu kepada Kang Waris terkait tragedi Peteng Pati. Tapi kenapa tragedi Peteng Pati tidak pernah dihancurkan dari dulu? Tanya ibu. Dihancurkan? Bagaimana kita bisa menghancurkan takdir sedangkan kita hanya disuruh berlayar ke dalam lautan kehidupan? Jelas Kang Waris. Ibu terdiam. Ia langsung tak bisa berkata apa-apa ketika Kang Waris mengatakan hal itu. Tampaknya ibu merasa membenarkan apa yang memang Kang Waris katakan terkait takdir dan juga lelakon atau perjalanan hidup yang telah terjadi. Semoga kita bisa menghentikan salah satu dari ketiganya. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun akan banyak lagi orang-orang yang bermunculan yang berasal dari tragedi Peteng Pati yang terjadi di masa lalu dan berduyun-duyun untuk memproyeksikan diri di masa kini. Penjelasan Kang Waris pun menjadi penutup obrolan pada pagi itu. Kang Waris meminta kepada Bapak untuk menjaga istri dan juga anaknya. Alasannya sangat mudah. Mereka, Raden Angkoro dan juga Palingga, telah mengetahui lokasi dari rumah Bapak. Jika tidak waspada sedetik saja, maka tumbal berikutnya akan dipaksakan lagi kepada seseorang yang memiliki darah biru dan mulia itu sendiri. Keadaan siang hari di pabrik bawang. Para karyawan pun beristirahat sejenak. Sembari menikmati waktu istirahat, ada salah seorang karyawan yang sudah berberes-beres untuk pergi. Tampaknya ia merasa ketakutan karena mungkin saja namanya telah dicantumkan untuk dijadikan korban tumbal berikutnya. Jaja, mau kemana? Kok rapi banget? Tanya salah seorang karyawan kepada Jaja. Enggak Kang, saya ada urusan sebentar. Jaja pun segera meninggalkan keramaian orang yang masih memperhatikannya dari kejauhan. Jaja segera menyelinap ke sebuah ruangan khusus yang saat itu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual. Namun, saat dirinya sedang mengintip sesuatu dari jendela ruangan itu, tiba-tiba perasaan merinding pun membangunkan tubuh Jaja untuk segera meninggalkan ruangan tersebut. Jaja melihat dengan jelas salah seorang yang bernama Raden Jogopati itu sedang melakukan sebuah ritual. Di hadapannya terdapat sesajen lengkap dengan seorang karyawan yang tubuhnya telah bugil tanpa satu kain apapun. Tiba-tiba, tubuh dari orang tersebut berubah menjadi siluman monyet berwarna putih dengan ukuran yang sangat besar. Jaja yang melihat itu pun langsung terkejut. Ia akhirnya mundur untuk mencari jalan agar bisa melarikan diri dari kematiannya sendiri. Jaja pun akhirnya mengetahui siapa sosok dari siluman ketek yang dirumorkan oleh para karyawan yang ada di pabrik tersebut. Tidak mungkin. Aku salah sangka. Jaja pun mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut.
Namun saat dia membalikkan arah, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundaknya sembari membungkam mulut Jaja, yang ternyata dia sendirilah yang menjadi incaran oleh orang-orang yang tergabung dalam Kanuragan Ireng. Shh, jangan berisik. Kalau kamu teriak, nanti tubuh bisa dicabik-cabik oleh mulut siluman monyet itu, ucap orang tersebut dengan senyuman mengerikan. Pak Lingga, tanya Jaja dengan nada yang terputus-putus. Pak Lingga pun langsung menarik paksa Jaja untuk memasuki sebuah ruangan yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Ia kemudian diseret oleh Pak Lingga untuk meninggalkan ruangan tempat di mana siluman monyet itu berubah. Jaja berusaha untuk melepaskan tangan dari Pak Lingga, namun tenaga Pak Lingga ternyata lebih besar dari yang Jaja kira. Malam harinya, saat di mana bapak dan ibu sedang berada dalam rumah, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara aneh dari atap rumah. Pak, itu suara apa? Tanya ibu. Bapak pun penasaran dengan suara yang dikatakan oleh ibu. Suara yang amat berisik itu seperti suara orang yang sedang berjalan santai sembari menginjakkan kedua kakinya ke genteng-genteng rumah. Suara itu pun berhenti tepat di belakang rumah bapak. Bapak yang mulai merasakan sesuatu yang tidak enak segera menyuruh ibuku untuk bersembunyi. Bu, sembunyi, ucap bapak. Tapi pak, dia datang bu. Siapa? Bapak pun memberikan isyarat kepada ibu dengan menggunakan mulutnya tanpa berbicara. Ibu yang mengetahui isyarat tersebut akhirnya langsung bersembunyi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik untuknya. Setelah suara itu berhenti di belakang rumah, bapak pun perlahan membukakan pintu. Tidak lama kemudian, ia melihat segerombolan orang sedang berkumpul tepat di belakang rumahnya. Orang-orang tersebut memiliki wajah yang sangat pucat dan posisi kepalanya menunduk ke arah bawah. Tidak lama kemudian, dari keramaian orang tersebut muncullah 3 orang yang mana 2 dari ketiga tersebut sudah bapak kenal terlebih dahulu. Mereka datang menggunakan jubah hitam dan memberikan ancaman kepada bapak dengan gertakan yang sangat mengerikan. Bapak pun tidak percaya. Ternyata dirinya sudah dikurung oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga yang mendatangi rumah bapak secara langsung tepat di malam hari. Selamat bertemu kembali, Arto. Aku datang bersama pasukan Paruku. Kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri, jelas seseorang yang sangat familiar suaranya di telinga bapak. Orang tersebut pun membuka penutup kepala dari jubahnya dan menatap ke arah bapak dengan tatapan yang mengerikan serta senyuman yang mematikan. Ini aku, Raden Angkoro, ucapnya. Lalu orang kedua membuka tudung kepalanya lagi sembari tertawa kecil seperti hendak menertawakan bapak saat itu. Sudah lama tidak berjumpa. Terakhir kali berjumpa, kau memegang erat tanganku, Mas Arto. Apakah pertemuan kali ini kau akan memegang erat tanganku lagi sebagai wujud pertemuan untuk kedua kalinya? Ucap seseorang yang suaranya familiar juga. Kau? Tanya bapak. Aku Lingga, orang yang kau sebut sebagai belut pemerintahan. Aku datang untuk melihat ketakutanmu, ucap Pak Lingga dengan senyuman yang mengintimidasi keadaan bapak saat itu. Lalu yang terakhir, seseorang yang memiliki badan yang besar dan tinggi, mirip seperti di koran pagi tadi. Ia berada di tengah-tengah Raden Angkoro dan Pak Lingga. Dan yang mengejutkannya lagi, ia hanya terdiam sedari tadi. Namun tiba-tiba tangannya mengangkat tudung kepala yang menutupi kepalanya. Kau pasti tidak mengenalku, tapi hari ini aku akan memperkenalkan diriku, jelas orang itu dengan suara yang berat. Jangan-jangan kau? Aku Raden Jokopati, anak dari selir Raden Brotoseno dan saudara tertua dari Raden Angkoro.
Bagaimana kabarmu hari ini, tikus kecil? Sudah berapa lama tubuhmu bersembunyi di lorong yang sempit ini? Saat Bapak menatap wajah dari orang yang menyebutnya Raden Jogopati, tubuh Bapak langsung terjatuh, seperti merasakan energi besar yang terpancarkan dari orang tersebut. Aura kematiannya sangatlah besar. Tatapannya yang tajam membuat tubuh Bapak tidak bisa bergerak sama sekali. Oh iya, kami membawa oleh-oleh untukmu. Tiba-tiba Raden Angkoro pun bergerak ke arah samping, diikuti dengan Pak Lingga dan juga Raden Jogopati. Mereka semua sengaja memberikan ruangan kepada Bapak agar bisa melihat sesuatu yang menarik di belakang tubuh mereka. Lihatlah, mereka rindu kepadamu, ucap Raden Angkoro. Mata Bapakku tiba-tiba melotot tajam. Ia tak percaya jika Raden Angkoro telah menyiapkan ini semua. 4 orang yang telah berdiri dengan keadaan yang sangat mengerikan, sembari mengenakan kain putih yang beroleskan tanah kuburan, sedang berdiri tepat di belakang mereka. Mereka adalah Nyi Endang, Mas Sugeng, Mbak Ina, dan Mas Cipto. Keempatnya dibangkitkan dari kubur dengan rupa yang mengerikan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga untuk mencekal Bapak pada malam itu juga. Nyi Endang yang memiliki rambut yang panjang, ia membiarkan tubuhnya sedikit membungkuk dengan seluruh rambut yang menjuntai sampai ke tanah. Lalu Mas Sugeng, perutnya yang penuh cakaran dengan mulutnya yang selalu terbuka, memberikan aroma ketakutan yang sangat terasa hingga ke tubuh Bapak. Terlebih lagi Mbak Ina, dia yang meninggal karena siksaan berat yang dilakukan oleh Raden Angkoro. Ia dibangkitkan dengan mata yang tertutup, namun mulutnya yang dijahit menggunakan kawat sebagai pertanda bahwa Mbak Ina adalah orang yang berkhianat kepada Raden Angkoro, sehingga mulutnya diumpamakan dengan tutup menggunakan kawat agar tidak bisa berkata apapun. Dan terakhir, orang yang meninggal karena perutnya yang meledak karena ulah dari Raden Angkoro juga, dia adalah Mas Cipto. Raden Angkoro memberikan kebangkitan yang mengerikan kepada Mas Cipto. Wujudnya dari Mas Cipto benar-benar menjijikan. Perutnya yang mengeluarkan organ dalam yang masih bergelantungan di beberapa titik. Lalu kepalanya menghadap ke belakang karena tekuk yang diputar oleh Raden Angkoro sewaktu mengambil jasad dari Mas Cipto. Bapak pun tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar karena rasa takut yang benar-benar membuatnya mati rasa. Raden Angkoro yang melihat ekspresi takut Bapak pun tertawa kecil. Ia kemudian memberikan peringatan terakhir kepada Bapak. Jadi, sampai kapan kau akan menghalangi langkah kami semua?